Shalom saudara, ada seorang pendeta bernama Richard Wurmbrand, asal Rumania. Dia adalah pendiri Voice of the Martyrs. Dia dipenjara saudara dan disiksa selama 14 tahun oleh rezim komunis karena imannya kepada Kristus. Saudara, ia pernah berkata bahwa seorang Kristen sejati tidak takut menderita. Ia tahu bahwa salib adalah bagian dari panggilan. Wurmbrand tetap bersaksi saudara, sekalipun ia berada di dalam penjara, bahkan ia menyanyikan lagu-lagu pujian dengan kondisi tubuh yang berdarah. Ia berkata bahwa di dalam sel terkecil sekalipun Kristus hadir dan sedang memeluknya. Saudara, setia kepada Kristus seringkali berarti harus siap menderita. Kita mungkin tidak duduk dalam sel seperti Wurmbrand, tapi kita hidup di dunia yang seringkali memperlakukan seseorang tidak adil. Kita menyaksikan sendiri atau mungkin pernah mengalaminya saudara. Orang jujur malah disingkirkan, yang menyuap dilindungi, yang berkata benar dibungkamkan mulutnya, yang menipu malah mendapatkan posisi lebih tinggi. Di mana-mana kita melihat orang benar menderita, sementara orang jahat kelihatan sehat dan hidup santai. Orang yang setia pada iman justru saudara disakiti, sementara yang melanggar kebenaran malah mendapatkan tempat. Ada kisah saudara seorang guru yang menolak memanipulasi nilai anak seorang pejabat demi menjaga integritasnya. Apa yang ia terima saudara bukan pujian, bukan perlindungan, ia justru dipindahkan secara sepihak. Namanya pun dicemarkan dan ia dicap sebagai pengganggu sistem. Sampai akhir hidupnya saudara guru ini tidak pernah mendapatkan keadilan. Mungkin ada yang bertanya lirih, Tuhan, apakah hidup orang ini sia-sia? Atau lihatlah saudara para aktivis iman di sepanjang sejarah kekristenan. Mereka berdiri di pihak benar, tapi mereka pula yang difitnah. Mereka ditangkap, bahkan saudara dibunuh mati. Di beberapa tempat tertentu kita mendengar dan menyaksikan ada gereja dibakar, ada jemaat disiksa, martir-martir jatuh satu persatu. Lalu apa tanggapan kita melihat semua ini? Apakah kita menyerah dan putus asa, atau kita ikut arus demi berada di zona nyaman dari hidup kita? Saudara, sebagai orang percaya kita diajak untuk tetap setia, tetap memilih yang benar walau jalan itu sepi dan berat. Sebab keadilan manusia saudara bisa salah, tapi keadilan Tuhan tidak pernah gagal. Begitu juga mungkin saudara bertanya, sampai kapan kuasa jahat yang dikendalikan oleh si iblis dibiarkan leluasa? Sampai kapan kebohongan, penindasan, dan kekerasan dibiarkan tanpa hambatan? Saudara, kuasa gelap tampaknya bebas menghancurkan orang-orang yang takut akan Tuhan, sementara saudara pelaku kejahatan terus menindas dan berjaya. Ada orang yang diperlakukan tidak adil, dan ada pula orang benar yang mati tanpa dibela atau tanpa pembelaan, tanpa keadilan. Tetapi saudara, di tengah jeritan derita itulah Wahyu pasal 20 ayat 1-6 datang bagaikan pelita di malam yang gelap. Firman Tuhan menjaminkan bahwa tidak, hidup orang benar tidak pernah menjadi sia-sia. Kematian mereka tidak kosong. Allah memegang kendali penuh. Sebab iblis tidak bebas selamanya, ia akan diikat. Orang-orang kudus yang dipenggal karena kesaksian mereka akan dibangkitkan. Mereka tidak dilupakan. Mereka akan memerintah bersama Kristus. Saudara, Tuhan memberikan penglihatan ini kepada Yohanes di Pulau Patmos pada waktu ia diasingkan karena imannya kepada Yesus Kristus. Bukan tanpa maksud saudara. Ada tujuan besar dari pewahyuan ini yang berlaku tentu bukan hanya di masa itu bagi jemaat Kristen di abad permulaan yang mengalami penderitaan akibat iman mereka kepada Kristus,
tetapi juga saudara kepada semua orang percaya di sepanjang sejarah, di sepanjang zaman, bahwa Tuhan hadir memberikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang menderita, terutama di tengah penganiayaan brutal oleh kekaisaran Romawi yang dalam konteks penganiayaan berat di bawah kekaisaran Domitianus. Saat mereka seolah kalah, saudara, Tuhan berkata, "Aku berdaulat." Tuhan menegaskan bahwa penghakiman dan kemenangan terakhir bukan di tangan penguasa dunia, bukan. Tetapi di tangan Allah. Bahwa takhta surgawi menunjukkan bahwa umat yang setia akan diangkat dan memerintah bersama dengan Kristus. Kemudian saudara memberikan harapan eskatologis bahwa masa depan umat Allah adalah kemenangan dan bukan kehancuran. Mereka yang setia akan bangkit dan tidak mengalami kematian kedua. Bahwa sejarah kejahatan dan penderitaan tidak di luar kendali Allah. Bahkan iblis hanya bisa bertindak sejauh yang Tuhan izinkan. Dan Yohanes, saudara rasul yang diasingkan, dia mengalami penglihatan ini dan harus ditulis dan diteruskan kepada orang-orang percaya. Bahkan apa yang diterima Yohanes ini, saudara, adalah warisan harapan bagi setiap generasi umat Tuhan di sepanjang sejarah, bahwa dunia akan berakhir dengan kemenangan Kristus, kejatuhan iblis, dan pemulihan atas umat Allah. Saudara, dunia ini seringkali seperti ladang peperangan antara terang dan gelap. Kita menyaksikan ada korupsi, ketidakadilan, penganiayaan terhadap orang benar. Dan semua ini, saudara, membuat kita bertanya, di mana Tuhan saat umatnya menderita? Apakah kejahatan akan terus berkuasa? Tetapi saudara, firman Tuhan hari ini membuka tabir realitas yang sering tersembunyi dari mata manusia, bahwa di balik sejarah yang tampak suram, Tuhan sedang memegang kendali, saudara, kendali penuh. Wahyu pasal 20 ayat 1-6 menunjukkan kepada kita hal besar di dalam rencana penebusan dan pemerintahan Kristus. Kuasa surgawi sudah pasti akan mengalahkan kejahatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes memulai penglihatannya dengan kata-kata yang menakjubkan. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, angelos, utusan surgawi, seorang malaikat yang ditugaskan Tuhan. Saudara, ini menekankan bahwa ia akan mengalahkan iblis. Jadi iblis tidak memerlukan seluruh kekuatan surgawi, cukup satu malaikat, karena kuasa Allah sempurna dan mutlak. Malaikat ini memegang kunci jurang maut, lambang otoritas penuh atas kekuatan maut dan kehancuran rohani. Saudara, ia datang membawa rantai besar untuk mengikat si naga, si ular tua, yaitu iblis dan setan. Ia diikat selama 1000 tahun. Ini, saudara, suatu masa yang telah ditetapkan Allah, di mana kuasa jahat tidak bisa menyesatkan bangsa-bangsa, dan ini adalah hukuman sementara. Tetapi sangat berarti karena menunjukkan bahwa si iblis bukanlah makhluk yang bebas dan tanpa kendali. Ia tetap berada, saudara, di bawah otoritas Allah. Ini adalah, saudara, suatu penghiburan besar bagi orang percaya di sepanjang sejarah dunia yang mengalami penderitaan, bahwa kejahatan tidak akan selamanya berjaya. Tuhan yang disembah berdaulat atas seluruh sejarah. Saudara, seorang hakim yang berani mengungkapkan korupsi dalam sebuah sistem pemerintahan yang telah lama mencuri hak rakyat, di tengah ancaman dan tekanan luar biasa, dia tetap tegas dan jujur. Dia membongkar kejahatan yang telah lama berkuasa. Meskipun, saudara, ia harus menghadapi gangguan terhadap kehidupan pribadinya dan keluarganya, saudara.
Akhirnya sistem yang korup itu dihancurkan oleh keberanian dan kebenaran yang ia pegang teguh. Saudara, mungkin dalam hidup ini kita seperti hakim itu. Berdiri sendiri di tengah sistem yang gelap dan penuh ancaman. Kita membela kebenaran, tapi balasannya adalah tekanan, fitnah, bahkan kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Dunia seolah berpihak pada yang jahat, dan kita hanya bisa menggenggam iman di tengah air mata. Namun saudara, Wahyu mengingatkan kita, satu malaikat saja cukup untuk merantai iblis. Itu berarti kuasa Allah jauh melampaui apapun saudara yang menindas kita. Kita tidak sendiri. Ketika kita tetap berdiri dalam kebenaran, meski tubuh gemetar dan hati remuk, Allah sedang bekerja dan pada saatnya kejahatan akan dikalahkan. Air mata akan dihapus dan kebenaran akan menang. Tetaplah saudara setia walau dunia seakan buta. Sebab Allah tidak pernah menutup mata pada luka dan keberanian orang benar. Iblis bukanlah makhluk yang bebas dan tanpa kendali sekali lagi. Ia tetap berada di bawah otoritas Allah. Ini adalah penghiburan besar bagi kita. Kejahatan tidak akan selamanya berjaya. Tuhan yang kita sembah berdaulat atas seluruh sejarah. Saudara, selanjutnya penghiburan besar kembali diberikan Tuhan kepada mereka yang setia beriman hingga akhir. Bahwa kuasa penghakiman diberikan Tuhan kepada orang kudus. Saudara, setelah penglihatan tentang iblis yang diikat, Yohanes melihat tahta-tahta dan orang-orang kudus duduk di atasnya saudara. Dan penghakiman diberikan kepada mereka. Saudara, bentuk pasif diberikan menegaskan bahwa kuasa ini adalah anugerah dari Allah, bukan hasil ambisi manusia atau kekuatan duniawi. Siapakah mereka ini saudara? Ternyata mereka adalah orang-orang kudus yang tetap setia di dalam iman. Meskipun mereka harus menderita selama mereka ada di dunia dan bahkan kehilangan nyawa. Tetapi dalam Wahyu ini Kristus sudah berjanji bahwa kepada yang menang dan melakukan kehendakku sampai kesudahannya, aku akan memberikan kuasa atas bangsa-bangsa. Saudara, di dalam 1 Korintus 6 ayat 2 Paulus pernah berkata, tidakkah kamu tahu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Saudara, penghakiman ini bukanlah tindakan balas dendam, bukan. Melainkan keadilan dan pemerintahan Kristus atas dunia yang baru. Ini adalah tanda pemulihan dan kehormatan dari Allah untuk mereka yang setia bertahan sampai akhir hidup mereka. Sebab itu saudara jemaat yang menderita, pesan ini sangat kuat. Penderitaanmu tidak akan sia-sia, kau akan diangkat, kau akan dipulihkan di dalam kemuliaan Allah. Saudara, seorang atasan memanggil seorang karyawan ke ruangannya dan berkata, kami sangat menghargai kerja keras Anda. Karena itu, kami akan mengubah sistem pembayaran. Mulai sekarang, Anda tidak akan menerima gaji bulanan. Tapi tenang, kami akan membayarnya sekaligus nanti setelah Anda pensiun nanti. Saudara, kira-kira apa reaksi karyawan itu? Apakah ia akan tersenyum lebar dan berseru, wah luar biasa? Tentu saudara tidak. Kita tahu semua orang ingin upahnya dibayar minimal setiap akhir bulan. Kita bekerja keras dan berharap imbalannya segera terasa. Saudara-saudara, namun Allah tidak selalu membayar di depan, tapi Ia tidak pernah lupa membayar. Ia tidak menjanjikan kenyamanan langsung saudara, tapi menjanjikan kemuliaan yang kekal. Dan semua kesakitan, air mata, penolakan, kehilangan, penderitaan,
karena ketaatan seseorang kepada Kristus, tidak satupun yang menjadi sia-sia. Mungkin di dunia ini kita tidak dihargai, mungkin tidak ada tepuk tangan, bahkan mungkin justru yang kita terima adalah luka dan penganiayaan. Tapi saudara, satu hal yang pasti, apa yang kita lakukan bagi Kristus hari ini, upahnya akan kita terima dalam kehidupan yang akan datang. Suatu hari nanti saudara, di hadapan tahta Kristus, kita akan menyadari bahwa semua penyangkalan diri, semua salib yang kita pikul, semua air mata yang kita tumpahkan karena tetap setia akan dibayar dengan kemuliaan yang jauh melampaui penderitaan itu. Dan saat ini saudara, kita akan mendengar suaranya berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhan." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu selanjutnya ada kabar bahagia. Apa itu? Tuhan akan memberikan kemuliaan bagi mereka yang setia sampai mati. Inilah saudara yang ditulis oleh Yohanes dalam Wahyu pasal 20 ayat 4b sampai 6. Yohanes melihat jiwa-jiwa para martir, mereka yang telah dipenggal karena kesaksian mereka tentang Yesus dan firman Allah. Mereka menolak menyembah binatang dan menerima tandanya. Saudara, mereka inilah yang tetap setia bahkan hingga nyawa menjadi taruhan. Apa itu saudara binatang? Dalam kitab Wahyu, binatang bukanlah hewan biasa, melainkan simbol dari kuasa dunia yang jahat, dalam hal ini otoritas atau penguasa dan kekuasaan Romawi yang menganiaya dan menghambat orang-orang percaya di waktu itu. Kuasa yang menindas mereka, satu sistem yang menyesatkan dan ideologi yang menolak Allah. Saudara, binatang ini menuntut apa? Penyembahan dan kesetiaan kepada mereka, bukan kepada Kristus. Dan orang-orang saudara yang setia kepada Tuhan telah menolak tunduk kepada kekuatan ini. Meski harus kehilangan apa saudara? Nyawa mereka. Dan akhirnya mereka hidup kembali. Mereka mengalami kebangkitan pertama, yaitu kebangkitan orang-orang benar yang akan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Saudara, kebangkitan ini mengukuhkan bahwa kematian jasmani ternyata bukanlah akhir, karena mereka akan bangkit dan memerintah bersama Kristus, dan kematian kedua tidak berkuasa atas mereka. Apa itu kematian pertama dan kematian kedua saudara? Kematian pertama sekali lagi adalah kematian fisik yang dialami manusia saat tubuh manusia mati. Kemudian kematian kedua adalah hukuman kekal di lautan api. Wahyu 20 ayat 14. Ini adalah keputusan final bagi mereka yang menolak Allah, yaitu terpisah selamanya dari hadirat Allah. Tetapi bagi mereka yang setia, kematian tubuh bukan akhir. Mereka akan dibangkitkan dan tidak akan mengalami kematian kedua. Mereka yang ikut dalam kebangkitan pertama adalah orang yang disebut berbahagia, Makarios dan Kudus Hagaios. Mereka menjadi imam-imam bagi Allah dan Kristus. Artinya mereka saudara tidak hanya diselamatkan, tetapi juga memiliki kedekatan dan peran khusus di dalam pemerintahan kudus. Wah saudara, sungguh ini adalah sesuatu yang dicari oleh manusia selama mereka hidup di dunia. Selama persiaran manusia di bumi, mereka mengharapkan, mereka menikmati kekekalan. Saudara, pada sebuah survei ada pertanyaan di sekitar kehidupan setelah kematian. Dan menariknya, hampir saudara semua orang ketika ditanya, kalau nanti mati, kamu ingin kemana? Saudara, jawabannya hampir seragam. Tentu saja ke surga. Tidak ada saudara yang berkata, saya ingin ke neraka. Saya ingin terpisah dari Allah selamanya, tidak. Saudara, tetapi surga adalah dambaan semua orang
tapi surga bukan tempat untuk semua orang. Surga bukanlah tempat untuk orang yang hidup semaunya lalu berharap saudara diberi tempat di sisi Allah. Orang yang ikut sistem dunia, orang yang menyembah kuasa yang menyesatkan dan tidak mau tunduk pada Kristus. Orang yang mengaku percaya tapi tidak pernah menunjukkan kesetiaannya bahkan di dalam hal terkecil sekalipun. Saudara, surga adalah tempat bagi orang-orang yang tetap setia walaupun dunia memaksa mereka tunduk pada kuasa yang bukan dari Tuhan. Saudara, orang dunia mungkin menganggap mereka yang setia kalah dan mungkin kematian orang benar dianggap hina. Tetapi saudara, dalam pandangan Allah merekalah pemenang sejati. Mereka diberi peran sebagai imam-imam Allah, orang-orang yang dekat dengan tahtanya, memerintah di dalam kekudusan dan kemuliaan. Ingatkah saudara tentang kisah martir pertama? Di tengah kemarahan dan tuduhan palsu, Stefanus, seorang yang penuh iman dan kuasa, berdiri saudara di hadapan mahkamah agama. Ia tidak membela diri, tapi saudara memberitakan Injil yang menyampaikan kebenaran tentang Yesus sebagai Mesias, walau ia tahu itu bisa mengorbankan nyawanya. Kemarahan massa meledak di waktu itu. Stefanus diseret keluar kota dan tubuhnya dihujani dengan batu bertubi-tubi. Namun saudara, di saat terakhirnya Stefanus tidak mengutuk. Ia memandang ke langit dan berkata, "Aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Saudara, dengan suara lembut ia berdoa, "Ya Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Saudara, Stefanus adalah martir pertama gereja, orang yang setia hingga mati. Tapi ia tidak kalah saudara. Ia menang sebab ia melihat kemuliaan yang dijanjikan Tuhan bagi orang yang setia. Saudara, semua penglihatan dalam Wahyu pasal 20 ayat 1-6 ini berpuncak pada satu kebenaran agung. Apa itu? Segala kuasa, penghakiman, dan kemuliaan adalah milik Yesus Kristus, Raja segala raja. Ingatlah ini baik-baik saudara, bahwa kuasa sorgawi yang mengikat iblis hanya mungkin terjadi karena Kristus telah menang, disalib dan bangkit dari kematian. Dialah saudara yang menghancurkan kuasa maut dan iblis sehingga satu malaikat saja cukup untuk merantai si jahat. Saudara, salib Kristus adalah pusat dari segala kemenangan itu. Penghakiman yang diberikan kepada orang-orang kudus bukan berasal dari kekuatan mereka, melainkan saudara adalah bagian dari pemerintahan Kristus yang adil dan penuh kasih. Yesus Kristus saudara yang telah menderita, mati dan bangkit, sekarang duduk di tahtanya dan mengikut sertakan umatnya dalam pemerintahannya. Sungguh semua kehormatan yang mereka akan terima adalah buah dari anugerah Kristus yang memulihkan dan meninggikan mereka, dan kemuliaan bagi para martir yang tetap setia sampai mati adalah pantulan kemuliaan Kristus sendiri. Sang martir agung yang rela dipaku demi kesaksian akan kebenaran Allah dan yang dibangkitkan untuk menjadi yang sulung dari semua kebangkitan. Saudara, kebangkitan pertama adalah bagian dari kuasa kebangkitan Kristus. Mereka yang setia sampai mati tidak akan mengalami saudara kematian kedua, karena mereka telah bersatu dengan Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini ada ajakan indah dari Kristus sendiri buat engkau dan aku, bahwa di balik seluruh penderitaan kita, air mata kita, pengorbanan, bahkan setiap orang yang percaya dan hidup setia, Kristus berdiri sebagai Tuhan yang menang.
Ia adalah hakim adil dan raja yang memerintah di dalam kemuliaan. Dialah pusat segala pengharapan, sumber segala kekuatan, dan tujuan akhir dari iman kita. Sebab hanya di dalam Kristuslah saudara, iblis dikalahkan, orang benar ditinggikan, dan kemuliaan sejati diberikan kepada mereka yang tetap setia. Di dunia ini kita mungkin mengalami dan diperlakukan dengan tidak adil. Padahal saudara ada di pihak benar, saudara berjuang untuk itu. Mungkin hari ini hati saudara sedang menanggung satu beban berat. Apakah semua perjuangan hidup benar ini ada artinya? Apakah Tuhan benar-benar memperhatikan saya? Saudara, Roh Kudus menghibur dan membuat engkau dapat memahami bahwa semua yang jahat itu tidak dibiarkan bebas terus. Ada kuasa yang jauh lebih besar yang menjaga saudara. Dan bagi saudara yang tetap setia dan berani memilih hidup benar, ada hadiah yang luar biasa menantimu. Mungkin saudara merasa sendirian melawan arus. Mungkin keluargamu pun tidak mengerti. Bahkan ada yang menjauh. Tapi saudara percayalah bahwa perjuangan saudara tidak menjadi sia-sia. Mungkin saudara sedang mengalami tekanan karena tetap berpegang pada iman di tengah dunia yang sulit ini. Mungkin saudara adalah orang tua yang lelah membimbing anak-anakmu untuk hidup dalam kebenaran. Atau mungkin saudara adalah pemuda yang kadang merasa sepi di tengah godaan dan tantangan zaman. Jangan menyerah saudara. Jangan biarkan rasa lelah dan kekecewaan membuat engkau berhenti untuk percaya kepada Kristus. Ada sebuah janji bahwa mereka yang setia sampai akhir akan mendapatkan sukacita dan kedamaian yang tak tergantikan. Mari kita berani memilih jalan yang benar, walaupun itu berat dan punya akibat yang tidak mengenakan. Karena kehilangan apapun demi kebenaran adalah sesuatu yang sangat berharga saudara. Air mata dan perjuanganmu akan digantikan dengan kebahagiaan yang kekal. Jangan takut menghadapi dunia yang kadang tidak adil. Tuhan memegang kendali. Dia melihat setiap langkahmu. Roh Kudus menghibur. Dia tetap menolong engkau. Marilah saudara kita tetap setia sampai saatnya tiba untuk menerima hadiah dari Tuhan. Saudara, Esther An Kim dari Korea Selatan adalah seorang perempuan yang rela masuk penjara oleh karena menolak menyembah berhala. Ia ditangkap oleh tentara Jepang, saudara, karena menolak tunduk pada dewa kekaisaran. Selama ia di penjara, ia menderita kelaparan. Ada siksaan, tapi ia terus menyanyi dan mendoakan sesama tahanan lainnya. Saudara, dia menulis, penjara bukan tempat yang menakutkan jika Tuhan ada bersamamu. Saudara, saat ini Roh Kudus mengundang engkau untuk berani hidup benar, berani bertahan, dan berani percaya bahwa Tuhan selalu ada untukmu. Karena pada akhirnya kita akan mendengar kata yang paling indah. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia di dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Amin.